Pernah kepikiran gak sih kalau waktu lahir, kamu sebenarnya kayak kertas kosong? Belum ada tulisan, belum ada coretan, apalagi cap pemalas atau pintar yang orang-orang suka tempel di kepala kita. Tapi seiring waktu, pengalaman hidup mulai menulis kode di pikiranmu, seperti program di komputer. Orang tua, guru, teman, lingkungan, bahkan tontonan yang kamu konsumsi ikut membentuk kepribadianmu. Nah, yang menarik adalah kepribadian itu sebenarnya bukan sesuatu yang fixed. Itu cuma kumpulan pola pikir dan kebiasaan yang kamu jalani berulang-ulang sampai akhirnya terasa, inilah aku. Misalnya, kalau sejak kecil kamu sering dibilang pemalu dan kamu sendiri percaya itu, lama-lama kamu benar-benar jadi pemalu. Padahal, itu cuma program yang tertanam di otakmu, bukan sesuatu yang melekat permanen. Dan kabar baiknya, program bisa di-rewrite. Kamu bisa memilih karakter baru untuk dimainkan dalam hidup ini. Mau jadi orang yang lebih disiplin? Bisa. Mau lebih percaya diri? Bisa juga. Caranya? Dengan membangun kebiasaan baru dan mengubah cara berpikirmu. Bayangkan ada seseorang yang dulunya malas banget, bangun siang, suka menunda-nunda kerjaan, dan selalu nyalahin keadaan. Tapi suatu hari dia sadar kalau kebiasaan ini nggak membawa dia kemana-mana. Jadi, dia mulai belajar tentang disiplin, bikin jadwal harian, dan memaksakan diri untuk lebih produktif. Awalnya berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan tiba-tiba, boom, orang yang dulu dikenal malas sekarang jadi versi dirinya yang lebih sukses. Jadi kalau selama ini kamu merasa, aku memang begini, coba pikir ulang. Mungkin itu bukan kamu yang asli, tapi cuma program lama yang bisa kamu perbarui kapan saja. Pernah nggak kamu merasa stuck? Kayak hidup nggak berubah-berubah, padahal kamu pengen banget jadi versi yang lebih baik. Bisa jadi masalahnya bukan karena kamu nggak bisa berubah, tapi karena kamu percaya bahwa kamu nggak bisa berubah. Iya, sesederhana itu. Keyakinanmu menentukan realitasmu. Kalau kamu yakin kamu payah dalam hal tertentu, ya kamu bakal bertindak seperti orang yang payah. Kalau kamu yakin sukses itu susah, ya setiap langkahmu bakal penuh hambatan. Bukan karena dunia jahat, tapi karena pikiranmu yang bikin semuanya terasa sulit. Sebaliknya, kalau kamu memilih buat percaya bahwa perubahan itu mungkin, tiba-tiba dunia terasa lebih terbuka. Kamu jadi lebih berani mencoba, lebih gigih, dan gak gampang menyerah. Ini bukan sekadar teori asal-asalan, tapi prinsip yang udah terbukti dalam hidup banyak orang sukses. Mereka bukan sekadar beruntung, mereka percaya bahwa mereka bisa, dan akhirnya mereka jadi. Contohnya kayak orang yang dulu takut ngomong di depan umum, tapi dia mulai percaya bahwa dia bisa belajar. Dia nonton video, latihan di depan cermin, dan walaupun awalnya gugup, dia terus mencoba. Lama-lama, kepercayaan dirinya tumbuh, dan sekarang, ngomong di depan banyak orang jadi hal yang biasa buatnya. Begitu juga dengan hidupmu. Percaya dulu, baru lihat keajaibannya. Kalau hidupmu terasa gitu-gitu aja, mungkin karena kamu terlalu nyaman di jalur lama. Kebiasaanmu, rutinitasmu, cara berpikirmu, semuanya berjalan autopilot. Kamu bangun, cek HP, scroll media sosial, makan, kerja, pulang, nonton, tidur, ulangi. Gimana mau berkembang kalau jalurnya nggak pernah berubah? Evolusi, baik di alam maupun dalam hidup manusia, terjadi karena variasi. Kalau semua ikan di lautan sama persis, mereka bakal punah bareng pas lingkungan berubah. Yang bisa bertahan adalah yang berani beradaptasi, yang mencoba cara baru. Nah, kamu juga sama. Kalau kamu ingin berkembang, kamu harus berani menantang kebiasaan lama yang mungkin selama ini cuma bikin kamu jalan di tempat. Misalnya, kalau selama ini kamu ngerasa waktu habis buat nonton video pendek nggak jelas, coba tantang diri buat detox media sosial sehari. Awalnya pasti terasa aneh, tapi di situ justru letak perubahannya. Atau kalau kamu selalu malas olahraga, coba paksa diri buat mulai dari 5 menit sehari. Yang penting bukan besarnya perubahan, tapi keberanian buat mencoba sesuatu yang beda. Ingat, normal bukan berarti terbaik. Banyak orang jalanin hidup secara default tanpa pernah nanya, ini beneran yang aku mau nggak sih? Padahal, perubahan besar sering terjadi karena seseorang berani melawan arus dan ngambil jalur yang nggak biasa.
Jadi kalau kamu pengen berkembang, mulailah dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang bisa aku ubah hari ini? Pernah nggak kamu ketemu seseorang dan langsung ilfeel? Entah karena cara ngomongnya, kebiasaannya, atau sekadar vibe-nya yang nggak cocok. Kadang, tanpa sadar, kita gampang banget ngejudge orang lain. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya yang kita benci dari mereka bisa jadi cerminan dari sesuatu dalam diri kita? Misalnya kamu kesal banget lihat orang yang sok tahu. Bisa jadi, itu karena diam-diam kamu juga ingin lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, tapi takut dinilai. Atau kamu nggak suka orang yang terlalu santai, padahal mungkin kamu sendiri sebenarnya pengen lebih rileks, tapi kebiasaan overthinking nggak kasih kamu izin buat itu. Semakin sering kamu menghakimi orang lain, semakin kamu menghakimi diri sendiri. Karena setiap kali kamu melihat kesalahan orang lain, otakmu juga menilai apakah kamu punya sisi yang sama. Makanya, kadang kita jadi terlalu keras sama diri sendiri, takut gagal, atau malah nggak berani ambil langkah besar karena takut dihakimi orang lain juga. Tapi coba deh, ubah perspektifnya. Alih-alih sibuk cari kekurangan orang lain, kenapa nggak fokus cari hal positif dalam diri mereka? Setiap orang pasti punya nilai dan keunikan masing-masing. Dan begitu kamu belajar buat lebih menghargai orang lain, kamu juga bakal lebih menerima diri sendiri. Mau sukses, beranilah jadi dirimu sendiri, tanpa takut omongan orang. Karena, setiap orang pasti punya penilaian masing-masing, dan kamu nggak harus hidup sesuai ekspektasi mereka. Pernah nggak kamu merasa kayak hidupmu dikendalikan oleh sesuatu yang nggak kelihatan? Kayak ada suara di kepala yang bilang, kamu nggak cukup baik, atau nanti ajalah, masih ada waktu. Nah, suara itu bukan kamu, itu cuma kebiasaan berpikirmu yang udah terprogram bertahun-tahun. Coba bayangin kalau hidup ini kayak game dan kamu adalah karakter yang udah dimainkan sekian lama. Tapi masalahnya, kamu mungkin udah terlalu nyaman dengan karakter ini sampai lupa kalau sebenarnya kamu bisa mendesain ulang siapa dirimu. Kalau kamu merasa versi dirimu sekarang gampang nyerah, malas gerak, atau terlalu banyak overthinking, itu semua cuma settingan awal dan semua settingan bisa diubah. Salah satu trik buat mulai mengambil kendali adalah dengan melihat dirimu dari sudut pandang orang ketiga. Bayangin kalau kamu lagi main game dan karakternya terus-terusan malas dan insecure. Pasti kamu bakal ngomong, "Ya ampun, ayo dong, gerak, ambil keputusan, jangan diam aja." Nah, kenapa nggak kamu lakuin hal yang sama ke dirimu sendiri? Jangan biarin suara pesimis itu mendikte jalan hidupmu. Kalau karakter yang kamu mainkan sekarang nggak membantu kamu mencapai tujuan, waktunya buat update versi baru. Versi yang lebih pede, lebih produktif, dan lebih berani ngambil keputusan besar. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu, kamu, atau pola pikir lama yang udah nggak relevan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.